Selingkuh dengan siapa kamu? Hah? Tunggu dulu. Saya nggak selingkuh. Rahim saya dipinjam orang. Siapa suami istri gila itu? Yang penting saya dibayar setiap bulan dan kamu nggak perlu tahu. Saya dibayar lagi setelah melahirkan. Kamu sudah sinting ya? Yang capek hamil itu aku, bukan kamu. Ini bayinya, Mbak. Bayinya kasih ke kakak saya aja. Oh, iya. Sini, biar dia yang urus. Iya. Sudah lahir anak haram kamu itu? Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Mana uang sewa rahim kamu? Itu bukan hak kamu. Kamu sekarang semakin kurang ajar ya. Mentang-mentang aku mengalah, kamu bisa seenaknya. Rasanya hidup aku sudah semakin lengkap. Oh ya, kita harus adakan selamatan atas lahirnya anak kita. Halo. Kalau kamu tidak mau suami kamu tahu tentang rahasia anak kamu, siapkan uang 5 juta nanti malam jam 8. Mulai saat ini, kamu keluar dari kehidupanku. Mas! Maafin aku, Mas. Aku cuma mau kamu bahagia, itu aja, Mas. Maafin aku, Mas. Sekarang kamu terima hukumannya. Minggir. Mas! Maafin aku, Mas. Kamu kenapa? Kok diam? Kamu kenapa? Kok nangis kayak gitu? Aku keguguran, Mas. Udah. Keguguran bukan berarti kehilangan segala-galanya. Kita bisa punya anak lagi, ya? Tapi ini udah ketiga kalinya, Mas. 3 kali. Mas, maafin aku ya. Karena aku nggak bisa kasih kamu anak. Nggak apa-apa. Kita harus sabar. Dan kita udah sepakat untuk terus berusaha. Ya, mungkin kita belum jodoh untuk punya momongan. Iya. Yuk. Ayo sayang, kamu nggak usah sedih lagi ya. Dasar istri gua. Mentang-mentang aku nganggur, kamu bisa seenaknya sama aku, ha? Aku dibahagiakan karena kamu. Apa jangan, Ma? Jangan, Ma. Kalian jangan ikut campur. Kalian jangan ikut campur. Mama kalian kurang ajar. Istri kurang ajar. Tahu nggak? Jangan, jangan. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Kalian jangan ikut campur. Kok ribut bisa sampai kayak gitu? Kasihan anak-anak ya, Mas ya? Aku aja nggak tega. Mbak. Tolong saya, Mbak. Saya disiksa suami saya. Adatnya Mas Irwan memang jelek semenjak di PHK. Amarahnya jadi gampang meledak. Kadang kepala saya dibenturkan ke tembok. Padahal dulu dia nggak begitu. Sebenarnya juga saya sudah banyak membantu untuk jadi sales parfum. Tapi hasilnya nggak seberapa. Yang aku kasihanin itu anak-anak kalian kalau kalian berantem terus. Saya waktu itu nikah muda, Mbak.
Saya juga nggak mau waktu itu punya anak. Tapi Mas Irwan memaksa. Aku rasa itu sudah termasuk dalam kekerasan rumah tangga. Kamu punya hak untuk melaporkan kepada polisi. Nggak tahu lah Mas. Masa mengadukan suami sendiri? Oh iya, Mas Handi dan Mbak Dian, kalau nggak keberatan, boleh nggak saya menumpang malam ini di sini? Soalnya saya takut pulang kalau Mas Irwan lagi ngamuk begitu. Boleh nggak Mas, Mbak? Sebentar ya. Mas, tunggu Mas. Kita nggak ada urusannya dengan dia. Kamu pikir, kamu mau kita jadi bahan omongan orang karena ngurusin rumah tangga orang? Iya. Ngurusin rumah tangga orang gimana sih? Kan Reni cuma minta nginep di sini semalam doang, Mas. Tapi dia punya suami, punya anak-anak. Ntar apa kata orang? Ya, Reni habis berantem, habis dipukulin juga sama suaminya. Mana berani sih dia pulang? Kita juga kan nggak enak kalau ngusir dia. Ya nggak? Kamu tahu kan, suaminya itu galak. Kalau dia datang ke rumah kita dan menggedor-gedor, yang malu siapa? Kita semua. Ya kan kita bisa bilang baik-baik kalau Reni yang mau nginep di sini. Ya kan? Ya udah, terserah kamu. Pagi, gimana? Semalam bisa tidur? Lumayan Mbak, kamarnya nyaman. Pagi semuanya. Pagi, Mas sarapan yuk. Iya. Coba saya punya rumah sebagus ini dan punya suami sebaik suami Mbak Dian. Oh iya, kamu kapan mau ke dokter Susilo? Ngapain Mbak ke dokter? Emang Mbak sakit apa? Enggak, aku nggak sakit apa-apa. Ya, kami kan udah 6 tahun nikah. Tapi sampai sekarang belum punya anak juga. Jadi, ya udah segala macam lah ke dokter dan usaha macam-macam. Mama, Tino, Gaby, sini yuk sarapan sama tante sama mama. terima kasih Tante. Kami berdua udah makan. Aku permisi dulu ya Mbak, Mas. Ya, Kalian ngapain sih kesini? Ayo. Kalian ngapain sih pakai nyusul mama segala? Kalau mau berangkat sekolah berangkat aja. Tapi aku nggak punya uang, Ma. Itu tanggung jawab bapakmu. Minta sana sama bapakmu. Lepaskan. Kamu nggak pantas memperlakukan anak-anak seperti itu. Perempuan macam apa kamu? Mau suruh saya tinggal di sana? Nikah saja sama Sandy sekalian. Hah, itu bukan urusanmu. Urus aja dirimu sendiri. Anak-anak mau sekolah, belum dikasih sarapan, belum dikasih uang jajan. Kamu aja yang ngasih. Anak-anak kamu. Kamu yang getol punya anak. Udah gila ya kamu? Papa. Udah, Ma. Udah, Pa. Papa sama Mama nggak usah berkelahi lagi. Biar Gaby sama Tino berangkat sekolah sendiri saja. Yuk. Hati-hati ya. Iya, Pa. Gila. Maaf Bu, saya harus terus terang sama Ibu. Dari mempelajari berkas-berkas medikal Ibu dan Bapak yang ada di rumah sakit ini, saya mengambil kesimpulan suami Ibu sehat. Kualitas spermanya cukup bagus. Mobilitas spermanya juga bagus. Tapi, rahim Ibu yang tidak cukup subur untuk menghidupi dan membesarkan janin. Itu yang menyebabkan Ibu mengalami keguguran 3 kali. jadi saya nggak bisa punya anak, Dok. Hanya ada 2 solusi, meminjam rahim wanita lain atau adopsi. Meminjam rahim. Artinya, mempersatukan sperma suami Ibu dan sel telur Ibu di luar rahim. Kemudian diimplementasikan ke wanita lain yang rahimnya kuat dan subur sampai lahir. Rasanya nggak mungkin, Dok. Suami saya nggak akan setuju. Ya kalau begitu, alternatifnya adopsi. Dari dulu, suami saya juga menolak untuk adopsi, Dok. Ayo Hana, cepet. Lama banget kayak nenek-nenek jalannya. Ya sabar dong, ini kan pakai hak tinggi, Bang. Hana mau digendong. Enggak kan? Udah gede gitu. Hana, Ya? dia baru pingsan.
Iya, sama Handinya nggak ikut, Yan? Enggak, lagi kerja. Lagian aku cuma mau ngambil hasil tes aja kok. Terus gimana hasilnya? Jangan sedih kayak gitu dong. Belum punya anak, bukan berarti dunia kiamat kan? Iya. Bilang sama Handi, selama dunia ini masih ada cinta, kehidupan ini pasti akan terasa lebih indah dan nikmat. Ya nggak? Tumben dia pintar. Ya ampun, kalian ngapain duduk di sini? Papa pergi mah, tapi kuncinya nggak ditaruh di tempat biasa. Papa kalian itu emang gila ya. Nih kuncinya. Tapi kami berdua belum makan mah. Iya mah, lapar. Minta sana sama papa kalian. Dia itu jangan cuma pintar bikin anak tapi nggak bisa kasih makan. Hah? Nih, mama kasih duit. Beli makanan sana di warung. Makanan apa mah? Udah suka-suka kalian. Ayo deh. Ayo. Ngapain aku nikah kalau cuma dapat susah kayak gini? Dia yang di depan itu enak. Nggak capek ngurus anak. Kerja suaminya bagus. Duitnya juga banyak. Mbak Dian? Tadi aku ngeliat Mbak Dian pulang. Kenapa Mbak? Mbak Dian kelihatan sedih. Oh ya, ada masalah ya sama Mas Handi? Enggak ada apa-apa. Terus kenapa? Ya, barusan aku baru pulang dari dokter Susilo. Terus kata dokter Susilo, ya aku udah coba segala macam cara, udah dari vitamin sampai terapi hormon, tapi belum ada hasil apa-apa. Emang orang itu beda-beda ya Mbak? Kalau aku sih terlalu subur. Waktu Tino umur 7 bulan, saya udah ngandung Gaby. Makanya umur mereka hampir sama. Benci banget saya waktu itu. Mbak kenapa? Enggak apa-apa. Udahlah Mbak gak usah sedih. Mbak kan belum 100% mandul. Kali aja Tuhan berkenan memberikan Mbak anak. Apalagi Mas Handi itu kelihatan baik banget. Dia itu pengertian. Udah gitu kelihatan banget sayang sama Mbak. Mbak beruntung loh punya suami sebaik dia. Iya. Sepertinya Mas Handi udah pulang tuh. Aku pulang dulu ya Mbak. Loh, kok buru-buru sih? Nggak enak, takut ganggu. Aku pulang ya Mbak. Ya udah, aku nganter ya. Iya, dah Mbak. Mas Handi baru pulang ya? Iya. Oke. Ya, masuk. Permisi Pak, ada tamu yang mau ketemu sama Bapak. Siapa? Namanya Ibu Reni. Dari perusahaan mana? Katanya tetangga Bapak. Ya sudah, suruh masuk. Baik Pak. Kaget ya Mas? Pasti kaget. Kamu? Abis saya bingung Mas. Dagangan belum ada yang laku. Mau jualan ke rumah Mas, takut dibilang manfaatin tetangga. Gak apa-apa, ayo duduk. Ya. Oh ya, Mas itu pasti pakai parfum di kan? Kalau nggak salah yang jenis cool water itu. Kok kamu tahu? Ya tahulah, kan dari mencium bau badan Mas Handi. Maklum lah Mas, namanya juga penjual parfum. Kalau soal bau badan,
aku ahlinya. Oke. Mas mau beli kan? Terus Handinya gimana? Ya sampai sekarang sih alhamdulillah Mas Handinya masih bisa terima-terima aja. Ya udah, Martin juga gitu. Dia sih mau aja diajak sana kemari. Dia sih nggak terlalu musingin. Ya sama sih, Handi juga nggak terlalu pusing orangnya. Tapi kan, gimana ya? Sebagai istri kan, aku juga ngerasa sedih. Sampai sekarang belum bisa ngasih dia anak. Udah, kamu tuh nggak usah terlalu mikirin begitu. Yang paling penting tuh suami kita setia. Terus dia tetap cinta sama kita. Dan yang paling penting lagi, dia nggak ngelirik-ngelirik cewek lain. Oh enggak, Mas Handi nggak gitu orangnya. Ya udah, kamunya nyantai aja. Biasanya Dian yang suka beliin parfum buat aku. Tapi karena kamu sudah di sini, ya udah. Aku beli satu. Makasih ya Mas. Tapi kalau boleh aku minta izin sama Mas untuk menawarkannya ke karyawan-karyawan yang lain. Nggak apa-apa. Kamu bilang aja sama sekretaris aku. Dan kamu bilang juga kalau aku sudah izinin. Makasih banyak ya Mas. Iya. Oh ya, gimana kabar suami kamu? Masih suka mukulin? Beberapa hari ini sih udah enggak. Tadi malam juga dia minta berhubungan. Cuma akunya nggak mau. Sebenarnya aku juga pingin sih. Cuma kalau sama dia aku udah muak. Sakit hati. Yaudah Mas, saya jualan dulu ya. Nanti kapan-kapan kita lanjutin lagi ngobrolnya. Makasih ya Mas ya. Mama nggak sempat bikin sarapan. Kalian makan di kantin aja ya. Ini ongkos sama makan kalian. Ini pegang. Nih kamu. Buat makan siangnya mana, Ma? Nanti kelaparan lagi kayak kemarin. Minta sana sama papa kalian. Mama udah nggak punya duit lagi. Ini ongkos buat Mama. Udah sana minta. Iya, Ma. Hati-hati ya. Iya, Pa. Mau kemana kamu pagi-pagi sekali? Emang ada yang mau jual parfum pagi-pagi begini? Bukan urusan kamu. Ya? Mas, saya mau jualan deket-deket kantor Mas. Boleh nggak saya numpang? Boleh ya Mas? Boleh. Ya udah masuk aja. Makasih ya Mas. Makasih ya Mas. Aku kalau mau diajak makan siang lagi juga boleh kok. Boleh. Kalau gitu nanti jam 12 di tempat yang tadi. Tapi aku nggak ngerepotin Mas kan? Ya enggak lah. Ya udah. Dah Oke. Mas. Bye. Kita makan siang gini, Mas Handi cerita nggak sama Mbak Dian? Ya enggak lah. Lagian nggak ada urusannya sama dia kan? Mbak Dian itu orangnya baik ya, sabar, cantik, lembut lagi. Tapi sayang, dia nggak bisa kasih keturunan padaku. Oh, emang mandul ya Mas? Kata dokter sih, kandungannya sangat lemah. Dia bisa hamil, tapi paling lama 1 atau 2 bulan pasti akan keguguran lagi. Kalau saya sih malah sebaliknya. Kata dokter, sekali nempel langsung jadi. Lama nunggunya? Ya nggak terlalu lama sih. Tapi kok kenapa sih lama? Ya,
Biasalah, si Mandul pengennya dimanja terus. Oh, Oh ya, aku ada sesuatu buat kamu. Ini, apa ini, Mas? ya, kalau kamu mau makan atau apa, kamu bisa hubungi saya. Buat kita janjian. Aduh, makasih ya, Mas. Jadi ini khusus untuk ajak makan siang? Ya enggak lah, bisa buat apa aja. Kalau ngajak ke hotel juga boleh. Ayo. Mulai sekarang, kamu nggak usah pergi jualan parfum lagi. Tonton TV aja di sini. Nanti sebelum pulang kerja, aku mampir lagi ke sini. Aku sih seneng, Mas. Kan aku jadi nggak perlu panas-panasan lagi. Tapi asal Mas bisa ganti penghasilan parfum aja. Kamu jangan khawatir. Itu semua aku yang tanggung. Makasih ya, Mas. Aku jalan dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Iya, bye-bye. Dah. Ternyata nggak susah menggait suami Dian itu. Buat apa aku hidup susah kalau bisa enak seperti ini? Lihat aja, aku akan buat dia tergila-gila sama aku. Kok belum tidur? Ada apa? Nggak ada apa-apa, cuma sedikit pusing karena banyak beban kerjaan. Jangan tidur ya. Jadi kalau besok kerja biar lebih fresh. Kak, bangun, Kak, bangun. Aduh, kenapa sih? Mama sama Papa berantem lagi. Mama sekarang tidur di sofa. Yaudah, kamu tidur, Gi. Gak bisa. Loh, gak bisa kenapa? Yaudah, kalau gitu kamu tidur sini aja. Halo, Halo, Mas Andi. kamu? Kenapa, Ren? Mas Andi bisa kesini nggak? Ini penting sekali, Mas. Memangnya kenapa sih? Pokoknya penting sekali. Tolong, Mas. Oke, kalau gitu di tempat biasa. Lama ya? Sebenarnya kamu mau ngomong apa? Aku hamil, Mas. Hamil? Iya, 8 minggu. Hampir 2 bulan. Kamu serius? Ini anak kamu, Mas. Aku nggak pernah kumpul lagi sama Mas Irwan. Aku nggak bohong sama kamu. Aku mau. Dan aku senang kamu bisa memberiku anak. Tapi kendalanya, kamu kan bukan istri aku. Emang Mas mau punya bayi ini? Ya jelas, karena aku sangat ingin punya anak. Dan dia tidak bisa memberiku anak. Tapi kamu bukan istri aku. Mas mau memperistri aku? Ya, aku mau married sama kamu. Jujur, aku sangat mencintai kamu. Aku juga cinta dan mau banget jadi istri, Mas. Tapi kita harus cari jalan, Mas. Tapi itu sangat sulit. Itu bisa dicari kok, Mas. Ya, coba kita lihat aja nanti ya. Iya.
Masih siang kok udah pulang kamu? Oh ya, aku dapat kabar gembira. Tapi ada sedihnya juga. Kabar apaan, Mas? Kabar gembiranya, kantor mau membiayai aku untuk sekolah di Sydney. Dan kabar sedihnya, aku nggak bisa bawa kamu. Dan itu cukup lama, 1 tahun. Itulah yang membuat aku nggak sanggup untuk berpisah dengan kamu. Kalau mau ikut sih bisa aja. Kita pakai tabungan sendiri. Cuma kan kamu masih dalam perawatan dokter. Ya kalau kamu mau karir kamu lebih bagus lagi, ya kamu harus pergi ke sana, Mas. Ya walaupun sebenarnya aku juga berat sih untuk pisah dan jauh lama-lama dari kamu. Tapi kan ini buat kebaikan keluarga kita semua. Apa boleh buat? Terima kasih ya sayang. Kamu membuat semangatku jadi kuat. Iya. Halo? Halo, hai sayang. Mas. Gimana kabar kamu? Aku baik, kamu gimana? Oh ya baguslah, aku juga di sini baik-baik aja. Ya, baguslah. Masih rajin ke dokter Susilo kan? Oh ya, aku masih rutin kok ke sana. Ya, baguslah. Siapa tahu pengobatan-pengobatan dan hubungan kita yang terakhir ada hasilnya. Iyalah Mas, mudah-mudahan aja kita berdoa. Kalau ada kabari aku ya. Iya pasti Mas. Kamu hati-hati di sana ya. Oke, bye sayang. Bye-bye. Mbak. Ren, duduk. Iya. Mbak kenapa? Enggak apa-apa. Barusan tadi Mas Andi telepon dari Australia. Ya, biasalah. Nanyain gimana perkembangan aku ke dokter Susilo. Maksud Mbak, dia nanya Mbak hamil atau enggak? Ya, apalagi? Kalau saya malah kebalikannya, Mbak. Saya lagi hamil. Baru jalan 2 minggu. Mas Iran marah sekali. Kepala saya hampir dibenturkan ke tembok. Loh kok gitu, kenapa sih? Dia nggak mau punya anak, Mbak. Mbak tahu sendiri kan, hidup kami itu sangat susah. Aku juga yang salah. Aku terlalu teledor. Mbak mau bantu saya nggak? Bantu kamu gimana? Mbak mau memungut anak saya? Aduh, kayaknya ya kalau untuk adopsi sih Mas Andi nggak mau kalau bukan anak kandungnya sendiri. Oh, emang berapa lama sih Mas Andi ke Australia? Mas Andi pergi ya setahunan lah. Oh, gimana kalau Mbak pura-pura hamil aja? Pura-pura hamil? Maksud kamu gimana sih? Ya, bilang aja ke Mas Andi kalau Mbak itu hamil. Kan 8 bulan lagi saya melahirkan. Terus anaknya langsung Mbak bawa deh. Lagi pula Mas Andi juga nggak bakal tahu kok. Gila kamu ya. Kalau tetangga pada tahu terus gimana nanti kita? Udah Mbak pura-pura hamil aja. Pakai daster, terus perutnya diganjel dikit deh. Terus suami kamu gimana? Itu mah gampang. Bilang aja anaknya meninggal waktu lahir. Terus dikubur di sana. Lagi pula dia juga nggak bakal peduli kok. Dia kan emang nggak mau punya anak lagi. Kekurangan Mbak itu kan cuma satu. Karena Mbak nggak bisa beri anak. Coba kalau bisa, Mas Handi pasti akan sangat bahagia dan sayang sama Mbak. Halo? Halo sayang, apa kabar? Kabar baik Mas. Oh ya, aku punya kabar gembira. Pasti Mas seneng banget. Kabar apa sayang? Aku hamil Mas. Apa? Hamil? Benarkah? Iya hamil, udah 8 minggu. Ah, syukurlah. Ya udah, Mas jaga diri baik-baik ya. Oke sayang. Dah. Apa? Kamu hamil? Kita kan sudah lama nggak kumpul. Berarti kamu selingkuh. Selingkuh dengan siapa kamu? Selingkuh dengan siapa kamu? Hah? Tunggu! Saya nggak selingkuh. Rahim saya dipinjam orang. Maksud kamu apa? Ya, ada suami istri. Istrinya rahimnya lemah. Setiap hamil selalu keguguran. Jadi sperma dan telur mereka dikawinkan di laboratorium. Sesudah jadi, dimasukkan ke rahim saya. Ya jadi istilahnya rahim saya disewa orang sampai melahirkan.
Siapa suami istri gila itu? Hah? Yang penting saya dibayar setiap bulan. Dan kamu nggak perlu tahu. Saya dibayar lagi setelah melahirkan. Kamu sudah sinting ya? Hah? Yang capek hamil itu aku, bukan kamu. Daripada saya mati kelaparan. Mau kemana? Mau kemana? Buka! Seharusnya kamu minta izin sama saya, karena saya ini suami kamu. Kita itu emang harus sering keluar sama-sama. Biar tetangga tahu kalau kita berdua itu lagi hamil. Ya tapi tuh aku takut nanti kalau pas ngelahirin, tahu nggak? Kan aku hamil beneran gimana? Ya udah, cari aja bidan yang jauh dari sini. Udah gitu nanti kalau bayinya lahir, Mbak yang bawa, biar aku pulang belakangan. Gitu. Lucu ya? Ini juga. Itu mungkin telepon dari Mas Handi. Yaudah, aku angkat dulu ya. Ya. Halo? Halo sayang, Mas, kamu apa kabar? aku baik. Kamu gimana? Ya, sehat-sehat juga. Anakku? Iya nih, anak kamu sekarang udah bisa nendang-nendang. Aduh, perut aku sampai sesek, tahu nggak Mas? Gak bisa napas. Benarkah? Oh ya, tadi aku juga habis beli peralatan untuk anak kita. Sayang, nanti aku telepon lagi ya. Oh yaudah, kamu jaga diri baik-baik ya. Oke, bye-bye. Dah. Mas Handi pasti senang sekali diceritain kayak gitu. Iya, dia semangat banget ngomongnya, tahu nggak sih? Sampai-sampai dia pengen cepet-cepet pulang. Oh ya, ada yang kurang lagi nggak? Sayang, nanti kalau kamu lahir, kamu harus jadi anak yang baik ya. Mama kangen sama papamu, sayang. Tapi sayang dia jauh di Australia. Mama, kira-kira adiknya cowok apa cewek nih, Mah? Cewek aja, biar Gaby punya teman. Ih, cowok aja. Cewek aja. Cowok. Ih, kalian tuh ngeributin apaan sih? Udah sana pergi sana belajar. Sana. Ya udah turun duluan cepetan. Mbak buka dulu sempulan perutnya. Nanti kan pulang bawa bayi. Oh iya, lupa. Ntar kalau udah sampai rumah Mbak bakar ya. Aduh, iya. Tunggu dulu, tunggu. Iya. Dorong. Tarik nafasnya, Bu. Pelan-pelan. Lagi, Bu. Ayo, Bu, sebentar lagi. Tarik nafas lagi. Iya, dorong, Bu. Dorong terus, Bu. Iya. Reni, Bayinya perempuan, Mbak. kamu sehat-sehat aja kan? Iya, aku sehat. Bayinya juga sehat. Alhamdulillah kalau gitu. Makasih ya. Ini bayinya, Mbak. Bayinya kasih ke kakak saya aja, suster. Sini. Biar dia yang urus. Iya, Mbak bisa urusnya kan? bisa. Tadi aku udah telepon suster dari yayasan. Oh, itu anak Mas Handi dan aku. Sekarang biar kamu yang urus. Mas, anak kita udah lahir, Mas. Perempuan. Apa? Ya Tuhan, akhirnya kita punya momongan. Kamu sehat? Anak kita sehat? Alhamdulillah aku sehat. Anak kita juga sehat, Mas. Terima kasih ya sayang ya. Kamu sudah mempersembahkan hadiah yang terindah untukku. Sayang, aku jauh di sini. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu sabar aja ya, sayang ya. Nanti kalau udah selesai cepat-cepat pulang ya. Oke sayang, pasti. Oh ya, Mas. Aku mau kasih nama Nasya. Boleh nggak? Oh boleh, terserah kamu sayang. Ya udah kalau gitu makasih ya, Mas ya. Oke. Ya, bye-bye. Nasya. Cantiknya. Nasya. Nasya. Sudah lahir anak haram kamu itu. Hah, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Mana uang sewa rahim kamu? Hah, itu bukan hak kamu. Kamu sekarang semakin kurang ajar ya. Mentang-mentang aku mengalah, kamu bisa seenaknya. Ya udah, kamu nggak usah marah-marah. Nanti kamu juga dapat jatah sendiri. Wah, Mama, gimana adiknya? Udah lahir? Iya, Mah. Cewek apa cowok? nggak ada adik. Adiknya meninggal.
Aduh, anak mama pipis terus nih. Minum susunya banyak sih. Iya, iya, biar cepet gede ya. Iya. Sayang. Mas. Ini anak papa ya. Cantiknya. Oh ya, aku boleh gendong nggak? Boleh, boleh. Nasya, papanya pulang. Up, up. Nasya. Rasanya hidup aku sudah semakin lengkap. Oh ya, kita harus adakan selamatan atas lahirnya anak kita. Kita undang rekan-rekan kantor dan semua teman-teman. Selamat ya Handi. Iya. Tahun ini benar-benar tahun keberuntunganmu. Dapat kenaikan jabatan, punya anak juga. Bisa aja. Ya udah, silakan makan. Iya. Ayo. Hey, Ya Martin. kamu sombong banget. Selamat ya, Han. Dari hamil sampai ngelahirin gak ngasih tahu. Selamat ya. Kejutan dong. Oh, ini bayinya. Iya. Oh, lihat Hana. Cantik sekali. Iya. Tapi aneh, bapaknya jelek. Kok bisa gitu ya? Iya emang. Enak aja. Lu lihat dong. Matanya, hidungnya, bibirnya mirip gua kan? Coba lihat Hana. Perasaan malah lebih mirip ke saya ya. Gak mirip. Kayaknya ada telepon deh. Iya, iya, iya. Mendingan kamu angkat dulu ya. Oke. Mbak, bisa diangkat? Oh iya gampang. Tenang, sebelah sini, sebelah sini. Oke. Halo? Halo, iya. Anak siapa yang kamu gendong-gendong setiap hari itu? Ini siapa? Nanti kamu juga akan tahu. Tunggu saja tanggal main. Halo? Halo? Sayang, aku kerja dulu ya. Nasya. Sayang anak papa. Bandel ya. Kalau siang bobo terus. Kalau malam bangun. Yaudah, papa kerja dulu ya. Lo jalan dulu ya. Ya, Oke, bye. bye. Dian. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kok muka kamu tegang seperti itu? Enggak kenapa-napa. Baiklah, aku cuma mau ngomong kayaknya hari ini aku pulangnya agak malaman. Karena ada meeting. Kamu jagain Nasya ya. Iya, Bye-bye. bye. Halo? Kalau kamu tidak mau suami kamu tahu tentang rahasia anak kamu, siapkan uang 10 juta nanti malam jam 8. Ini siapa? Pokoknya siapkan uang 10 juta nanti malam jam 8. Halo? Penny, kamu harus kesini sekarang juga. Ya, sekarang. Ada apa, Mbak? Barusan ada yang telepon yang memeras aku. Kamu tuh gimana sih? Katanya nggak ada yang tahu lagi tentang Nasya selain kita berdua. Sumpah, Mbak, saya nggak ngasih tahu siapa-siapa. Terus siapa dong orangnya? Jangan-jangan suami kamu ya? Nggak mungkin dia, Mbak. Dia itu cuma tahu kalau rahim saya disewa orang. Yang nyewa juga dia nggak tahu kok. Lagi pula mana dia peduli.
Uang dari Mbak udah saya kasih dia 1 juta. Dan dia diem aja. Terus, kalau gitu, siapa orangnya? Aku harus gimana? Kalau sampai Mas Handi tahu, Nasya itu bukan anak dia, aku bisa mati. Cara yang paling gampang, Mbak turutin aja semua permintaan dia. Terus Mbak siapin linggis atau apalah gitu. Ketika dia datang, Mbak hantam kepalanya. Biar kita tahu siapa yang memeras Mbak. Enggak, aku nggak mau, aku nggak berani. Kerja kamu itu apa? Saya udah capek diperas sama kamu. Sebagai suami, kamu harus punya tanggung jawab. Jangan paksa aku terus untuk cari uang. Ya itu karena kamu mau dimanfaatkan oleh orang agar kamu mau mengandung anak haram itu. Heh, kamu nggak usah ikut campur urusan aku. Kalau kamu mau uang itu, kamu ambil sendiri. Silahkan kalau kamu berani. Kalau kamu nggak mau suami kamu tahu rahasia anak kamu, siapkan uang 10 juta. Nanti malam jam 8. Siap. Mana uang saya? Mana? Aku punya uang lagi. Mana uang saya? Kalau tidak saya bongkar rahasia kamu. Mana? Sabar. Aku ambilin uangnya. Kamu akan tahu semuanya. Besok, sediakan lagi 10 juta. Jam 8 malam lagi saya ambil. Gak ada. Nggak bisa, harus ada. Udah ampun. Besok, jam 8 malam, saya ambil. 10 juta. Kalau kamu tidak mau malu. Paham? Akhirnya aku berhasil. Reni. Halo. Reni. Ada apa, Mbak? Reni, tolong aku, Reni. Kenapa, Mbak? Tolong kamu cepat datang ke sini. Reni. Ada apa ini, Mbak? Siapa dia? Apa dia pemerasnya? Iya, tadi aku pukul dia pakai keramik, Ren. Dia udah mati, Mbak. Mati, Ren. Mas Irwan. Irwan. Oke, balik dulu ya. Ya, Yuk. ya. Hei, mau kemana sih? Eh. Masih sore. Maklum, namanya juga gua punya anak kecil. Iya, iya. Maklum, gua juga ngerti kalau udah punya anak. Ya udah. Lo di sini? Iya, gua di sini. Oke deh. Yuk. Yuk. Mbak, Ya? biasa. Oke. Kalian brengsek. Maaf, Mbak. Saya nggak tahu kalau bakal begini jadinya. Kata kamu dia gak akan tahu, iya kan? Saya juga nggak tahu. Mungkin dia menyelidiki diam-diam, Mbak. Ya Tuhan, gimana ini? Aku gak nyangka. Ternyata kalian semua jahat. Kalian sekongkol memeras aku, ya kan? Mbak, sumpah, Mbak. Saya nggak tahu kalau dia yang memeras Mbak. Udah lah, Mbak. Semua udah terjadi.
Sekarang cara yang dipikirkan adalah cara menyelamatkan diri, Mbak. Menyelamatkan diri gimana? Sebenarnya aku yang bunuh suami kamu, orang-orang akan tahu. Mbak nggak mau kan masuk penjara dan juga nggak mau terlibat. Kita harus membuang mayat ini, Mbak. Buang? Kemana? Kemana aja lah, pokoknya yang jauh. Sekarang Mbak siapkan mobil, biar dia aku beresin. Ayo cepetan. Udahlah Mbak, nggak usah nangis lagi. Sekarang Mbak ganti baju, terus mandi ya. Takutnya Mas Andi keburu pulang. Biar ini saya beresin. Iya. Mbak, Iya. ini uang Mbak. Enggak. Aku udah nggak mau lagi. Buat kamu aja. Terima kasih Mbak, saya emang butuh buat anak-anak. Oh ya Mbak, saya pulang dulu ya. Iya. Ren, Iya Mbak. maafin aku ya. Iya Mbak, saya ngerti kok. Mbak nggak salah. Kita sama-sama jaga rahasia ya Mbak. Ya udah. Iya, makasih. Rian? Awas. Kok kamu jadi kegiatan gitu? Ada apa, Mas? Suaminya Reni meninggal. Ya, katanya sih dibunuh orang. Dan dibuang di jalan raya keluar kota. Awas. Loh, kok kamu jadi seperti ini? Ya udah, nih. Aku mau ke sana dan melayat dulu. Nggak enak sebagai tetangga kalau aku nggak melayat, ya? Iya. Dah. Papa jangan pergi, Pak. Papa. Mas Irwan, siapa nanti teman saya mengurus anak-anak, Mas? Papa jangan pergi. Mas, ada Mas Irwan aja hidup kita udah susah. Gimana kalau nggak ada Mas Irwan? Saya nanti harus gimana, Mas? Mas. Papa. Papa. Udah bangun, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama. Mama masak apa sih, Ma? Mama nggak masak hari ini? Ih, kan lapar, Ma. Iya, Ma. Tino juga lapar. Kalian beli aja di warung sana. Oh ya, habis itu kalian nyapu, terus ngepel lantai ya. Tapi aku masih ada tugas PR, Ma. Iya, Ma. Gaby juga ada tugas menggambar. Ya udah, PR-nya nanti aja. Kalau kalian nggak mau kerja, ya udah nggak usah makan. Iya, Ma. Ya udah, yaudah. Saya kalau lihat mereka jadi ingat bapaknya. Tapi mau saya buang kemana mereka ya? Kak, setelah Papa nggak ada, Mama kok jadi jahat ya sama kita? Iya ya, perasaan Mama kerjanya marah-marah mulu. Coba Papa masih ada. Jadi Mama nggak marah-marah lagi sama kita. Yaudah deh, kalau gitu besok kita ke kuburan Papa aja yuk. Iya, ayo. Hah, kalian
berdua jangan ngomong aja. Cepetan ngepelnya. Dan satu lagi ya, papa kalian sudah meninggal dan sudah dikubur. Ngerti kalian? Ngerti, Ma. Ngerti, mah. Udah kerja lagi. Dian, sadar. Kamu kenapa? Kamu mimpi Irwan lagi ya? Kenapa dia selalu mendatangi kamu? Kenapa dia nggak mendatangi anak dan istrinya? Ya sudah, lupain aja. Sekarang kamu tidur dan besok ke dokter, ya? Aku gak tahan lagi, Ren. Tiap malam, aku selalu didatangi sama Bang Irwan. Aku selalu mimpi buruk terus. Mbak nggak perlu cemas. Nggak ada yang perlu Mbak takutkan. Orang-orang sini nggak ada kok yang curiga sama Mbak. Aku udah gak tahan lagi, Ren. Aku udah gak kuat. Tapi kalau kita sering ketemu kayak gini, orang-orang bisa curiga, Mbak. Emangnya kamu gak pernah didatengin sama Bang Irwan? Pernah sih sekali dua kali. Cuma menurut saya itu lumrah. Namanya juga meninggal mendadak. Mengapa jadi begini? Malangnya nasib kami, tiada tempat mengadu, tiada tempat kami berteduh. Oh nasib. Kamu kenapa membunuh Irwan? Hah? Irwan memeras aku, Mas. Meras kamu? Kamu selingkuh sama dia? Enggak, aku gak sekotor itu. Terus kenapa? Maafin aku, Mas. Sebenarnya Tasya itu bukan anak kita, Mas. Apa? Tasya itu anaknya Reni sama Irwan, Mas. Selama kamu pergi, aku gak hamil. Begitu Reni ngelahirin, langsung aku bawa pulang ke rumah. Aku benar-benar gak nyangka. Kamu berani bohongin aku. Mulai saat ini, kamu keluar dari kehidupanku. Mas! Maafin aku, Mas. Aku cuma mau kamu bahagia, itu aja, Mas. Maafin aku. Sekarang kamu terima hukumannya. Minggir. Maafin aku, Mas. Dan hanya tolong kami. Kak, Mama kemana sih? Mama lagi ke rumahnya Om Andi. Kak, kok Mama kesana terus sih? Mama disuruh jagain adik kecilnya Om Andi. Kita nyusul yuk. Enggak, kakak takut dimarahin sama Mama. Enggak, bilang aja kita takut. Enggak ah. Udah sini. Kalau dia ngeliat kita kayak gini, dia pasti marah besar. Biarin aja.
Dia itu bego tahu. Dan juga dia sekarang lagi di dalam penjara. Iya, dia memang bodoh, sama kayak Mas Irwan. Kapan kamu minta cerai dari Dian? Ya tunggu dulu dong, sampai hakim menjatuhkan hukuman sama dia. Setelah itu kan aku punya alasan untuk bercerai dan merit lagi. Kayaknya aku udah gak sabar deh, Mas. Nggak sabar. Kamu nggak sabar kenapa sih? Iya, aku pengen dikawinin sama emas. Masih kurang ya? Kamu mau lagi? Apaan Hah? sih, Mas? Ayo. Ayo. Sana. Kalian ngapain sih kesini? Itu mah. Dek Gaby takut mah. Iya mah, Gaby takut. Gaby nggak bisa tidur. Hah, kalau kamu nggak bisa tidur, matiin lampunya. Takut mah. Kalau kalian berdua itu bandel, besok gak akan Mama kasih makan. Ayo pulang sana. Yaudah. Ayo pulang. Jadi muak lihat mereka. Jadi ingat bapaknya. Mau dibuang kemana ya mereka? Tapi kalau ngurus Nasya aku seneng banget. Karena anak itu anak kita berdua. Makasih. Iya. Dian. Ayo sayang, cepetan Iya, dikit. ini aku udah cepet. Aku udah gak sabar nih. Ayo. Ayo. Iya. Ayo cepet ah. Ih, sabar dong. Mau gak kamu? Hah? Gak Ih, mau? mulai deh. Ih. Sana. Ayo bantu. Tolong. Ayo sini. Sana. Ada apa ini, Pak? Tolong. Ada apa? Sana, bangun. Tolong. Angkat istri saya. Ayo, sakit. Ayo. Ana. Kamu harus selamat. Kamu gak boleh kenapa-napa. Kita berdua akan hidup sampai tua dengan cinta kita, cinta indah milik kita berdua. Buka cepat. Tutup. Sial. Kurang ajar. Ngapain lagi istrinya pakai lari jalan segala? Kenapa, Bangsa. Mas? Nggak berhasil. Istrinya mendorong suaminya ke jalan. Suaminya selamat, istrinya yang meninggal. Terus ada yang lihat Mas nggak? Nggak tahu lah. Tapi aku sudah membuang semua nomor-nomor polisi yang palsu itu. Berarti Mas masih aman. Dok, bagaimana dok? Istri saya bagaimana dok? Dia selamat kan dok? Maaf Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi istri Bapak sudah tidak ada. Maksud dokter, istri saya tidak. Suster, tunggu. Istri saya masih hidup. Bangun, bangun Hana, bangun. Hana bangun, bangun. Kamu gak boleh mati. Bangun, bangun. Hana, katanya mau jalan-jalan ke luar negeri Hana. Bangun Hana. Aku sayang sama kamu Hana. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Bangun, bangun Hana. Ayo kita pulang Hana. Ayo kita pulang. Kita pulang sayang. Jangan dibawa pulang, Pak. Istighfar, masih Pak. hidup. Istighfar. Dokter, Istri Bapak sudah tidak ada. Dia masih hidup dokter. Dia masih hidup. Sudah tidak ada. Istriku masih hidup dokter. Ayo tolong, suster. Ayo dokter. Istriku masih hidup kan? Dia masih Istighfar, hidup. Pak. Istighfar. Masih hidup. Sabar. Tidak. Istri Bapak sudah Hana, tidak bangun, ada. Hana. Sabar, Pak. Bangun. Tidak. Sabar, Pak. Sabar. Aku sayang kamu, Hana. Aku sayang Istighfar, Pak. kamu. Istighfar. Ayo bangun. Bangun, Hana. Tidak. Istriku masih hidup. Hana. Sabar, Pak. 12 tahun.
Aku nggak mungkin menunggu selama itu. Dan aku juga butuh seseorang untuk mengurusi Nasya. Kamu ngerti kan maksud aku? Tolong titip Nasya ya, Mas. Kamu nggak usah takut. Nasya sehat kok. Aku kangen sama Nasya, Mas. Aku pengen ketemu sama Nasya. Kamu nggak usah khawatir. Aku janji, kalau aku ada waktu, aku pasti akan bawa Nasya kemari. Maafin aku ya, Mas. Iya, kita harus saling memaafkan. Jaga diri kamu. Doni, ada apa kamu kemari? Habis abang nggak pernah ke kantor. Iya, ada apa? Ada panggilan dari pengadilan. Pengajuan PK perkara Mbak Dian dikabulkan. Tuh, Papa datang. Hai sayang, Ya, Mas. gimana? Lucu ya? Aneh. Menikah. Iya, mereka berdua telah menempati rumah yang baru. Dan rumah kalian telah dijual. Mas Andi memang waktu itu pernah datang ke sini. Dia juga minta cerai sama aku. Dia juga bilang kalau dia mau menikah lagi. Tapi aku nggak nyangka kalau dia menikah lagi sama Reni. Anak bos saya sudah ngecek ke KUA. Dan ternyata memang benar. Mereka berdua telah menikah dengan resmi. Ini memang aneh. Dian masuk penjara karena membunuh Irwan. Dan Handi menikahi Reni bekas istri Irwan. Jangan-jangan mereka berdua sekongkol sengaja mau menyingkirkan Dian dan Irwan. Brengsek! Berarti mereka sengaja mau nyingkirin aku sama Irwan, ya? Ada satu hal lagi. Kemungkinan besar Nasya itu memang anak mereka berdua. Sebab ternyata si Irwan itu telah divasektomi. Jadi, maksud kamu Nasya itu anaknya Reni sama Mas Andi, iya? Iya. Kenapa sih mereka jahat sama aku? Kenapa mereka lakuin ini semua sama aku? Sayang. Kita tunggu Papa pulang ya sayang ya. Kita ke dokter, terus jalan-jalan deh. Cantiknya anak mama. Nih sayang. DGB makan ya. Makan. Kalau DGB nggak makan, DGB nggak cepet sembuh. Papa.
Gaby makan aja. Nih. Enggak, Dek Gaby mau ikut Papa. Dian keluar dari sini. Bagaimana mungkin? Dia berhasil membuka gembok ini, Pak. Tapi Dian tidak punya keahlian seperti itu. Kalau masalah komputer, mungkin dia bisa. Karena dulu dia bekerja di bank. Semua keahlian penjahat bisa dipelajari di sini, Pak. Pa, Dek Gaby lagi sakit, Pa. Papa jangan ajak Dek Gaby. Nanti kalau Dek Gaby nggak ada, Tino sama siapa, Pa? Pa, Mama memang jahat. Tapi Tino janji, Pa, Tino akan jagain adek. Seharusnya ini semua menjadi milikku. Kalian memang jahat. Kalian sungguh jahat. Tasya. Reni. Mbak Dian. Kamu jahat, Reni. Kamu gak pantas hidup. Tempat kamu bukan di sini, Reni. Kamu pengkhianat, Reni. Kamu keterlaluan. Kamu gak punya hati, Reni. Maaf, kamu pengkhianat. Kamu bukan manusia, Reni. Kamu harus mati, Reni. Ampun, Mbak. Kamu gak pantas ada di sini. Kamu harus mati, Reni. Pengkhianat kalian berdua. Pinggir. Kalian semua. Pinggir. Diam! Ngapain kamu teriak? Hah? Itu Mas Irwan. Ajar. Dian! Dian! Bangun, Dian! Dian! Bangun! Lepaskan saya. Lepaskan. Dian! Ampun, Mas. Jangan ganggu saya, Mas. Ampun, Mas. Ampun, Mas. Ampun, Mas. Jangan ganggu saya. Diam. Kamu teriak-teriak terus. Berisik tahu. Ampun, Mas. Ampun. Diam. Ampun, Mas. Lama-lama kamu saya kirim ke rumah sakit jiwa. Ampun, Mas. Bisa diam tidak kamu? Ampun, Mas. Jangan ganggu saya. Diam. Ampun. Dasar gila. Ampun, Mas. Ampun, jangan ganggu saya. Ampun, Mas. Jangan ganggu saya. Ampun, Mas. Ampun, Mas. Tolong! Ada yang bunuh diri! Tolong! Ada yang bunuh diri! Tasya, mulai sekarang Mama akan ngerawat kamu lagi kayak dulu lagi ya, sayangnya. Anak Mama.
Gaby. Iya, Tante. Kalian ikut sama Tante ya. Mau, Tante. Tapi Dek Gaby lagi sakit, Tante. Iya, nanti kita sama-sama bawa ke rumah sakit, ya. Yuk. Ayo. Dian, kalian mau kemana? Aku mau bawa mereka berdua, Mas. Aku ikhlas ngurus dan mau jadi ibu dari mereka. Iya. Aku juga bersedia dan ikhlas menjadi orang tua mereka. Dian,